Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anakku kelas 6 SD Tia Taqwa 02 yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Pak Guru, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Abi dalam pembelajaran online pelajaran akidah akhlak. Anak-anakku, walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, Pak Guru berharap kalian tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, walaupun belajarnya masih dari rumah. Karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negeri tercinta kita, Indonesia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini materi pelajaran kita yaitu pelajaran yang kelima, pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang menolak akhlak tercela. Anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Lawan dari kata akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah, sedangkan kalau akhlak tercela disebut akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Anak sekalian, yang pertama tentang akhlak tercela yaitu kita akan bahas tentang menahan marah. Tentu kita sebagai manusia biasa pernah melakukan marah atau pernah marah baik pada orang lain, kepada orang tua, ataupun bahkan kita pernah marah pada diri kita sendiri. Anak sekalian, marah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau melarang marah-marah sampai diulang 3 kali. Jadi Nabi melarang kita agar jangan marah. Bahkan Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Anak sekalian, marah memiliki banyak mudarat, banyak tidak baiknya, seperti berkata kotor dan tidak terkendali. Anak sekalian, perbuatan yang dilakukan ketika kita dalam keadaan marah pasti akan lebih sering tidak terkontrol, karena yang berperan adalah hawa nafsu dalam diri kita. Anak sekalian, Nabi mengajarkan kepada umatnya, kita sebagai umat Islam, jika marah maka kita diperintahkan untuk berwudu. Pak Guru akan sampaikan tips bagaimana kita mengendalikan diri kita ketika kita dalam keadaan marah. Tips yang pertama adalah kita dianjurkan atau diperintahkan untuk membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Tips yang kedua adalah diam. Ketika kita marah, usahakan diam. Diam dalam perkataan ataupun perbuatan. Tips yang ketiga adalah cara kita menghindarkan atau mengendalikan marah adalah yaitu wudu. Ketika kita marah, hendaklah kita berwudu dan beristighfar. Mudah-mudahan dengan kita wudu, wajah kita, tubuh kita menjadi adem, hati kita menjadi adem, dan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang selanjutnya adalah mengubah posisi diri kita.
Contoh misalkan ketika kita marah, posisi diri kita sedang berdiri. Kita ubah. Apa kita duduk? Atau ambil posisi yang lain? Atau cari posisi yang lebih enak dari posisi semula ketika kita marah. Dan yang terakhir, tips yang terakhir adalah kita berdoa. Kita mohon sama Allah agar dijauhkan dari sifat pemarah. Karena sifat pemarah itu sifat yang tidak baik buat diri kita dan buat orang lain juga. Dan kalau kita memiliki sifat pemarah, kita tidak akan mempunyai teman. Anak sekalian, yang selanjutnya adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah menghindari fasik. Anak sekalian, fasik itu apa? Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fasik ini ada dua macam. Yang pertama fasik besar, yaitu kufur atau kafir. Yang kedua adalah fasik kecil, yaitu perbuatan kefasikan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Fasik adalah orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Pak Guru ulangi, fasik itu adalah orang yang dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus. Itu loh pengertian tentang fasik. Nah, fasik tidak menyebabkan, kalau fasik perbuatan fasik yang dilakukan oleh seorang muslim tidak sampai membuat orang muslim tersebut menjadi murtad atau keluar dari Islam. Dan yang terakhir adalah pembahasan kita yang terakhir tentang akhlak tercela, yaitu menolak murtad. Murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Pak Guru ulangi, murtad adalah sikap mengganti atau meninggalkan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Contoh kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang Islam, kalau kita pindah agama, meninggalkan agama Islam, terus masuk ke agama yang lain, contoh misalkan agama Nasrani, maka kita termasuk orang yang murtad. Dan orang yang murtad itu dibolehkan untuk diperangi. Sekali lagi, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, dibolehkan untuk diperangi. Nah, ada sekalian, ada beberapa penyebab yang orang bisa dikatakan murtad. Yang pertama adalah murtad keyakinan. Contohnya menyekutukan Allah dengan benda lain, dengan makhluk lain. Yang kedua, pindah agama. Contoh yang kedua, dari Islam ke agama yang lain, ataupun sebaliknya. Jadi orang yang mempermainkan agama, pindah-pindah agama, itu termasuk orang yang murtad. Dan yang ketiga adalah mendustakan Rasul, kitab Allah, dan malaikat-malaikat Allah. Jadi kita tidak meyakini adanya Rasul Allah, adanya kitab Allah, dan adanya malaikat Allah. Nah, murtad yang kedua adalah, seorang bisa dikatakan murtad adalah yang kedua, murtad perbuatan. Contohnya adalah kita menodai atau melempar Al-Quran dengan kotoran, baik itu kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Jadi kalau kita melakukan hal itu, kita melempari atau menodai Al-Quran dengan kotoran, maka kita digolongkan termasuk orang yang murtad. Dan murtad yang ketiga adalah murtad perkataan. Contohnya kita mencela Allah, mencaci maki Allah,
menghina Al-Quran, menghina Rasulullah. Itu kalau kita lakukan, kita juga termasuk orang yang dikatakan sebagai orang yang murtad. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan materi pelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah marah artinya luapan emosi dalam diri kita. Sekali lagi, luapan emosi negatif sebagai reaksi atau suatu respon. Yang kedua, fasik artinya orang yang rusak amal keyakinannya karena kebiasaan dosa-dosanya. Nah, perbuatan fasik yang dilakukan oleh seorang muslim belum menyebabkan keluar dari Islam atau dikatakan murtad. Dan kesimpulan yang terakhir adalah murtad artinya adalah keluar atau pindah dari agama Islam. Murtad ada 3 macam. Yang pertama, murtad keyakinan. Yang kedua, murtad perkataan. Dan yang ketiga, murtad perbuatan. Nah, anak sekalian, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bisa kalian pahami, dan mudah-mudahan kita semua bisa menghindari akhlak-akhlak tercela yang tadi kita telah bahas. Yang pertama, kita terhindar dari sifat marah. Yang kedua, kita terhindar dari sifat fasik. Dan yang ketiga, kita terhindar dari perbuatan murtad. Nah, anak sekalian, jika kalian sudah memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 60 sampai halaman 61 bagian A saja. Jika sudah selesai, kalian foto jawaban kalian atau kerjaan kalian dan kalian kirim jawaban kalian ke wali kelas kalian masing-masing. Sekian demikian pembelajaran yang Pak Abi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Abi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.